bangkit berdiri, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menaikkan pujian berkata, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia mengasihi, menjaga, merawat hidup kami, bahkan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur sebab malam ini ada juga karena anugerah Tuhan. Siapapun kami yang boleh mengikuti ibadah pada saat malam ini, Engkau melihat kami semua. Kami memberi hormat kepada Tuhan, kepada pengajaran firman Allah. Kami mau menangkap sesuatu dari Tuhan yang berfirman kepada kami malam ini. Dan kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan. Kuasa-Mu yang dinyatakan memulihkan keadaan kami semua dan memberi harapan baru kepada kami sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini untuk mengangkat orang-orang kudusnya, membawa kami pulang ke rumah Bapa dalam surga. Maka teguhkan kami dengan firman-Mu. Biarkan semua kelengkapan-kelengkapan dalam hidup kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman pengajaran-Mu yang semakin mematangkan dan mendewasakan kami semua. Berbicaralah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengar dan menerima dengan segenap hati dan setulus hati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan pemberitaan firman Allah yang telah kita dengar dan kita terima
setiap malam pemberitaan firman Allah, bahwa kita harus memiliki kelengkapan rohani, sama seperti 5 gadis yang bijaksana, di mana 5 gadis bijaksana mempersiapkan dirinya dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar, dengan meneliti firman Allah, supaya jangan terlewatkan hari yang mulia, pertemuan dengan mempelai laki-laki sorga, tidak boleh terlewatkan. Ya, sebab ketika terlewatkan hari dan waktu yang dimaksudkan, maka tidak ada kesempatan untuk mengulangi kembali kesempatan itu. Nah, termasuk malam hari ini kita mengikuti ibadah, menerima, mendengar firman Allah pun tidak bisa kita ulang kembali seperti di hari-hari yang akan datang, saudara. Karena di hari akan datang Allah akan berbicara dengan materi kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa saja ada perbedaan dan ada peningkatan dalam pemberitaan yang Tuhan Yesus inginkan dalam kita. Kemarin saya pertegas kepada kita semua bahwa ada 2 kelengkapan gereja Tuhan untuk menyongsong kedatangannya kali yang kedua, dan kedua hal ini mutlak harus dimiliki, dipunyai oleh gereja Tuhan. Yang pertama kemarin adalah dipastikan hidup kita dipenuhi roh dan sampai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kenapa harus itu yang pertama? Karena roh yang memberi hidup, roh yang memateraikan hidup kita dan membebaskan kita dari semua keinginan daging kita. Perlengkapan yang kedua adalah seperti 5 gadis bijaksana berpegang pada pelita yang menyala, di mana pelita dapat menyala karena ada minyak dalam buli-buli. Telah saya coba jelaskan dengan sangat begitu baik kemarin bahwa pelita yang menyala itu adalah berbicara perintah dan pengajaran firman Allah yang harus kita pegang dan harus kita tinggikan. Telah kita baca kemarin dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa siapa yang tidak masuk atau tidak memiliki kelengkapan rohani ini, maka dia akan tinggal di luar. Walaupun dia berusaha mengetok pintu, tetapi si tuan pemilik pesta, dia akan menjawab dari dalam, "Aku tidak mengenal engkau." Sangat mengerikan ketika seseorang yang merasa sudah dekat kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawabnya, "Aku tidak mengenal engkau." Ya, itu sebabnya orang yang dihukum oleh Tuhan, yang tidak bisa lepas dari kebinasaan, adalah orang-orang yang merasa hidupnya sudah aman, merasa hidupnya sudah tenang, merasa hidupnya sudah tentram, merasa hidupnya bermanja-manja, tidak akan terbebas dari kebinasaan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 begitu tegas mengatakan itu Rasul Paulus, ketika dia berkali-kali setiap pasal dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, baik di 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, selalu dia selipkan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi khusus di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga ini, Paulus tegas mengatakan bahwa jika semua orang berkata damai dan aman, maka tiba-tiba mereka
ditimpa oleh kebinasaan. Itu sebabnya penjelasan kebenaran firman dalam seri yang lalu saya jelaskan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan tidak mau gerejanya atau orang-orang percaya merasa dirinya sudah aman, merasa dirinya damai, merasa dirinya tenang, merasa dirinya berpantas sudah menjadi orang dekat kepada Tuhan. Tetapi jelas dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 itu, gereja Tuhan digambarkan seperti perempuan-perempuan harus menangis, harus gemetar, harus berkabung. Sampai kapan? Sampai dicurahkannya roh Allah kepada kita. Di malam hari ini saya mau mempertegas seperti apa yang dimaksud dengan hidup orang percaya yang bermanja-manja. Jangan sampai kita didapati orang yang bermanja-manja. Orang yang bermanja-manja sama saja dia seperti orang yang lamban dalam sebuah pergerakan, termasuk lamban dalam mendengar. Yesaya pasal 47. Kemarin telah kita baca ayat ini di ayat yang ke-8. Saya akan membaca ulang ini kepada kita semua. Oleh sebab itu, dengarlah ini hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatinya, tiada yang lain di samping aku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak menjadi punah. Di ayat 9-nya justru kedua-duanya itu akan menimpanya. Kejandaan sekaligus kepunahan. Saya mau jelaskan tentang bermanja-manja. Apa itu bermanja-manja? Bermanja-manja ini sama artinya selalu diberi hati. Jadi orang yang memberi hati tapi dia tidak pernah memberi hati. Bermanja-manja sama artinya dituruti semua kehendaknya, tapi tidak pernah menuruti kehendak yang lain. Kemudian bermanja-manja sama dengan berjinak-jinak. Ya, bermanja-manja sama dengan berjinak-jinak. Tapi saya perhatikan, saudara kekasih, kenapa ayat ini muncul? Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang akan dibuang di Babel, yang dibuang kepada pembuangan. Bukankah pengalaman bangsa Israel pernah dibuang selama 70 tahun ke Babel? Ya, mereka sulit sekali untuk taat kepada Tuhan. Mereka selalu bersikap tenang. Mereka merasa nyaman ketika ada hakim-hakim, ketika ada nabi-nabi di tengah-tengah mereka, ketika ada tabut perjanjian bersama dengan mereka. Mereka begitu yakin Tuhan membela mereka, padahal mereka tidak pernah memberi hati kepada Tuhan. Jadi bermanja-manja itu, saudaraku, seringkali sama seperti dituruti seluruh kehendaknya, tapi tidak pernah menuruti kehendak Tuhan. Ini sangat berbahaya. Nanti akan menjadi janda, bukan secara jasmani, tapi juga akan punah. Punah dalam arti dibinasakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang bermanja-manja atau setiap orang yang hanya keinginan yang mau dituruti,
Ini tidak ada bedanya seperti peristiwa pada zaman Nuh, di mana setiap orang mengikuti maunya sendiri, mengikuti seleranya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri. Kalau baca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6, sangat begitu jelas bagaimana manusia yang bermanja-manja atau bertipe orang yang bermanja-manja, yang mengikuti segala keinginan hatinya. Mengikuti segala keinginan hatinya. Itu sebabnya dalam Kejadian 6 ayat 12 Tuhan katakan kepada Nuh bahwa Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kenapa rusak? Karena semuanya mengikuti kehendaknya sendiri, yang sama seperti manusia yang bermanja-manja. Maka jemaat Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman Allah lewat live streaming ini, Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Jangan engkau bermanja-manja. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan setiap malam, saya sedang diingatkan Tuhan, dan begitu juga kita semua sedang jemaat Tuhan. Bagaimana kita sekarang menjalani sebuah perjalanan yang luar biasa, mengikuti kegerakan Allah, sama seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula setiap hari mereka berkumpul di bait suci. Setiap hari mereka berkumpul di bait suci. Ya. Setiap hari mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam pengajaran yang disampaikan para rasul. Setiap hari. Itu sebabnya gerakan Allah pada gerakan gereja akhir zaman ini harus mengikuti kegerakan gereja mula-mula. Gereja mula-mula saya jelaskan tadi, mereka melakukannya setiap hari. Maka gereja akhir zaman di masa hujan akhir ini harus juga sebenarnya, sekali lagi saya katakan sebenarnya, bukan sekedar setiap hari, tapi setiap saat Tuhan harus ada di dalam hidupnya, di pikirannya, di hatinya, di perbuatannya. Harus Allah, harus Tuhan, harus Yesus. Itu yang ada di hatinya, di pikiran, di mulut, di telinga, di lidah, di mata, di perasaan, di semua keinginan dan tindakan, perbuatan dan perjalanan hidupnya. Yesus setiap hari. Setidaknya kita mencontoh, setiap hari kita berkumpul di bait suci. Kalau saudara-saudara ada di rumah masing-masing mendengarkan kabar baik ini, sama artinya ya, Anda sudah terlibat seperti gereja mula-mula, ibadah setiap hari kepada Tuhan. Maka saya sangat menyayangkan kalau sampai ada jemaat tidak mengikuti acara ini atau ibadah yang seperti ini setiap hari, oleh karena alasan kesibukan, oleh karena alasan pekerjaan, oleh karena alasan tidak ada pulsa, ya, tidak ada data yang terisi. Ini jujur saya katakan sedih, saudara. Anda mengisi 10.000 pulsa saja sudah cukup untuk mengikuti acara ini, bahkan lebih. Kalau 10.000 saja kita tidak mau berkorban, berarti nilai kebenaran firman Allah itu jauh di bawah dari nilai 10.000. Padahal firman Allah hidup kekal
Sampai-sampai seorang Petrus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara, bermanja-manja sama artinya seperti anak kecil yang selalu ingin diberi hati, selalu ingin dituruti kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi, itu contoh anak kecil. Artinya kalau orang bermanja-manja, ya, tidak bergegas, tidak bergerak cepat, tidak berlomba-lomba untuk maju, ini sama seperti anak kecil. Dan model kekristenan yang seperti ini, sekalipun dikasih waktu, dia tidak akan mempergunakan waktu. Ini koreksi kepada saya, koreksi kepada kita semua. Ya, Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12. Dikasih waktu pun tetap gagal mempergunakan waktu. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Garis bawahi kata ditinjau dari sudut waktu. Artinya Tuhan sudah memberi kesempatan yang seluas-luasnya, memberi kesempatan yang besar, saudara-saudara kekasih. Tetapi orang-orang bermodel kanak-kanak yang seperti ini tetap tidak bisa berkembang, tetap tidak bisa berkembang. Sebab tadi ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya. Garis bawahi kata seharusnya. Kalau disebut seharusnya, itu sama artinya sudah sampai pada tingkat tertentu, sudah seharusnya. Apa yang seharusnya disebut di sini? Menjadi pengajar. Menjadi pengajar sama dengan artinya sudah dewasa rohani. Udah pasti dong, yang mengajar pasti dewasa. Lebih dewasa yang mengajar dari yang diajar, itu pasti. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak dewasa mengajar orang dewasa? Tidak mungkin. Harus yang dewasa mengajar yang masih kanak-kanak secara rohani. Ini yang harus saudara-saudara kasih. Maka berkali-kali saya tekankan, jangan pernah membuang-buang waktu. Gereja mula-mula selalu mempergunakan waktu dengan baik, mempergunakan waktunya dengan sungguh-sungguh. Maka Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13 itu, anak-anak, model orang-orang yang selalu diberi hati dan yang dituruti kehendaknya, sama seperti bermanja-manja tadi. Dia hanya membutuhkan susu. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kenapa? Sebab ia adalah anak kecil. Garis bawahi, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ajaran tentang kebenaran adalah berbicara firman. Ya, berbicara firman. Tidak akan bisa memahami. Ya. Sebab anak kecil, dia senang dengan
yang bersifat susu saja. Saudara-saudara, kalau saya sampaikan tentang susu, bukan berarti susu tidak penting. Pengajaran susu sama seperti pengajaran dasar. Jangan pernah merasa puas dengan pengajaran dasar. Pengajaran dasar seringkali menjadi perdebatan. Dianggap yang dia sampaikan atau yang dia terima itu sebuah kebenaran yang mutlak, yang tidak boleh ditambah maupun dikurang. Padahal sebenarnya itu masih dasar. Bukan struktur bangunan rohani yang sampai pada puncaknya. Belum. Ya. Sama seperti pengajaran sekarang. Pengajaran tentang anak-anak Allah. Ya, pengajaran tentang anak-anak Allah itu juga benar. Orang yang disebut sebagai anak-anak Allah berarti di dalam dirinya ada benih Allah. Yang disebut sebagai anak-anak Allah, di dalam dirinya ada benih Allah. Itu udah pasti. Tapi cukupkah benih itu di dalam kita? Benih harus tumbuh, harus berkembang. Seperti gandum yang kita tanam, dia akan tumbuh, dia akan mekar, kemudian dia akan mulai untuk masa-masa berbuah. Kemudian dia tidak langsung menjadi bulir-bulir. Pertama dia muncul dulu dalam bentuk buah tapi masih kosong, yang lama-kelamaan dia berisi, dan sampai dewasa atau sudah tua baru dia dipanen. Saudara-saudara, contoh, saya memberikan contoh pemahaman kita tentang firman Tuhan, sehingga seringkali orang Kristen berdebat satu dengan yang lain. Misalnya ini saya sampaikan, misalnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini dahsyat, ayat ini hebat. Ya, ini dasar keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Tapi jangan berhenti di Yohanes 3 ayat 16, tidak boleh berhenti. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang salah. Tapi saya katakan, jangan berhenti di sini. Ketika orang berdebat berkata, kan sudah dikatakan bahwa barang siapa percaya tidak binasa, sudah masuk hidup yang kekal. Ya, tidak ada yang salah. Ya, tidak salah. Tapi kamu masih hidup. Ketika kamu percaya kepada Yesus, bukankah Anda masih hidup? Apakah ketika kamu hidup hanya diam saja? Tapi coba baca lanjutan ayat yang ke-36. Di sini kata kunci kemajuan kedewasaan kita diuji. Ya, kedewasaan kita diuji ketika kita masuk di ayat 16 sekaligus di ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 berkata apa? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sampai pada poin A, itu sama relevan dengan ayat 16. Ya, sama. Tetapi Tuhan mau gereja Tuhan yang telah percaya ini, ayat 36 tadi saudara-saudara saya baca lanjut. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, hati-hati saudara. Kalau tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas dia.
kita taati. Apa yang Tuhan minta kita taati. Kata kunci awalnya memang kita harus percaya. Tapi Tuhan mau kita percaya kepada Yesus, sekaligus juga kita harus taat. Haleluya. Harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada kebenarannya. Taat kepada firman-Nya. Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Dia bilang begini. Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Yesus taat kepada Bapa, ketaatan Yesus kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak suruh kita mati di kayu salib, tapi Tuhan suruh mematikan seluruh perbuatan-perbuatan daging. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus mati. Ini kita harus taati. Jangan berhenti ketika engkau percaya. Kalau sekedar percaya, setan pun percaya. Sekali lagi saya katakan, kalau sekedar percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, setan pun percaya. Soal mengenal kepada Yesus Kristus, setan pun mengenal. Ketika Yesus berjalan di Gadara, ada yang dirasuk setan di sana. Dan orang yang dirasuk oleh setan. Dan setan yang merasuki satu orang ini bukan satu roh jahat. Saking banyaknya disebut dengan legion. Dia bersujud kepada Yesus dan menyebut nama Tuhan dengan benar. Dan dia berkata, jangan kau menghukum aku sebelum waktunya. Maka setan diusir dari orang itu. Dan masuklah roh-roh jahat itu ke apa? Ke babi-babi. Karena memang setan tahu siapa yang harus dirasukinya. Yang dirasuki setan adalah orang-orang yang bernafsu, berkarakter babi. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Saya akan melepaskan semua apa yang Tuhan taruh. Sebab Tuhan mau gerejanya harus suci. Gerejanya harus kudus. Tidak pantas orang yang bernafsu besar, tak dapat mengendalikan diri, masuk surga. Bagaimana mungkin? Saya pun sedang berjuang. Mari kita berjuang bersama. Haleluya. Harus berjuang bersama-sama. Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan sampai selesai. Dia buktikan ketaatannya. Dia sebagai anak, dia taat. Dan ketaatannya sampai mati dengan rela di kayu salib. Itu sebabnya Petrus berkata, kita harus mengikuti jejak Tuhan. Jejak Tuhan yang bagaimana? Dalam ketaatannya. Haleluya. Dalam ketaatannya. Kalau Yesus sampai mati di kayu salib, kita pun harus mati. Mematikan segala sesuatu yang duniawi.
Sekali lagi saya katakan, saya pun sedang berlari ke sana dan akan terus mengikuti suara Tuhan ketika Dia panggil untuk keluar dari Babel lama, keluar dari hidup lama, keluar dari sikap yang bermanja-manja, ingin hanya diberi hati, ingin dituruti kehendak hidupnya. Jangan menjadi kanak-kanak. Boleh kita minum susu secara rohani yang murni, tetapi itu dasar, Bapak Ibu. Itu dasar. Tapi harus minta kepada Tuhan di waktu-waktu yang terakhir, Tuhan, berikan aku makanan yang keras. Kita harus berdoa, Tuhan, berikan aku makanan yang keras. Saudara-saudara, nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang dinyatakan Allah dibukakan akhir zaman ini, semuanya adalah bertipekan makanan yang begitu keras. Tidak ada yang lunak-lunak di situ, semua keras. Dan hanya orang yang dewasa yang bisa menerima, menikmati makanan yang keras itu. Dan orang yang dewasa menganggap bahwa itulah keseimbangan bagi kedewasaan rohaninya. Maka saya katakan kepada kita sekalian, makananmu menentukan seperti apa karaktermu. Ketika engkau makanan rohanimu lunak-lunak, maka engkau menjadi Kristen yang memble. Engkau akan digoyang seperti ilalang, ditiup angin ke kiri, engkau ikut ke kiri, ditiup angin ke kanan, engkau ke kanan. Tapi ketika engkau dewasa, engkau bisa menetapkan langkah-langkahmu mengikut Tuhan dan mengikuti jejaknya Tuhan Allah. Renungkan itu baik-baik, saudara-saudara. Petrus sebagai murid pernah ditegur oleh Tuhan dengan model makanan yang keras. Ketika Yesus memberitahukan penderitaannya dan syarat-syarat seperti apa mengikut Dia, maka Petrus tidak siap mendengar ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan dibunuh. Dia tidak siap mendengar itu. Dia coba menarik Yesus dan berkata, supaya Tuhan jauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Jangan. Tapi Yesus mengingatkan Petrus dengan tegas. Nanti baca dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 23 itu. Dalam Matius 16 ayat 23 itu, begitu tegasnya Tuhan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Orang-orang yang mau menerima makanan keras firman Allah, inilah orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang yang dewasa dalam Kristus memikirkan apa yang Allah pikirkan, memikirkan maksud-maksud Allah. Dia memikirkan apa yang ada di hati Tuhan untuk taat dilakukan dan dikerjakan. Wow, itu luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Ya, itu orang yang dewasa. Dan kita diajak untuk menjadi orang yang dewasa. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 itu, bahwa diajar kita semua makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik daripada yang jahat. Ini makanan keras kepada orang yang dewasa, mempunyai panca indera. Saudara-saudaraku,
di mana engkau taruh panca inderamu? Ya, di mana kau taruh panca inderamu? Mengikuti seleramu atau mengikuti Tuhan? Putuskan dengan baik-baik, sebab itu menentukan nasibmu nantinya. Putuskan baik-baik, sebab itu menentukan engkau terangkat atau tidak terangkat nantinya, atau engkau tergolong orang yang setia sampai mati, atau setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Menentukan, sangat menentukan, saudara-saudara kekasih. Kanak-kanak, kalau Yesaya mengatakan begini dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-9, kalau kanak-kanak harus begini ya, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah begitu. Nanti baca ayatnya. Ya. Dalam ayat yang ke-10 sangat begitu jelas dikatakan hal itu. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Aneh. Saudara-saudara, ayo majulah pada perkembangan pemberitaan firman Allah. Jangan engkau puaskan dirimu dengan apa yang engkau terima dan miliki sekarang. Tetapi kita harus berlomba-lomba untuk sampai masuk pada tingkat ketaatan penuh, supaya perkenanan Tuhan juga penuh di dalam hidup kita semua. Ada satu contoh di bagian terakhir pemberitaan ini. Seorang Musa setelah dewasa. Musa setelah dewasa, dan lebih lengkapnya lagi setelah ia mengetahui siapa dirinya yang sesungguhnya. Musa ketika kanak-kanak dia tidak tahu siapa dia. Musa ketika kanak-kanak yang dia tahu dia adalah anak putri Firaun. Tetapi setelah dewasa baru dia tahu siapa dirinya. Aku takutnya masih banyak orang Kristen tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu siapa dirinya. Sudahkah Anda tahu siapa dirimu? Sudahkah engkau mengenal dirimu sendiri? Bukankah firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, Tuhan berkata bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu berarti hidup kita bukan kita lagi. Sebab hidup kita setelah dibayar lunas, kita milik siapa yang membeli kita. Dan kita milik Tuhan. Seharusnya kita taati Dia. Seharusnya kita tunduk pada Dia. Melakukan firman-Nya. Maka melalui pemberitaan ini, saya sebagai hamba Tuhan yang kecil ini, izinkan aku harus menyampaikan, mari kontrol dirimu mulai sekarang. Bagaimana perjalanan rohanimu harus menjadi perjalanan rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi awali dengan setelah engkau tahu dan kenal siapa dirimu. Baru kita mudah untuk mengikuti Tuhan. Baru kita mulai enjoy mengikut Tuhan. Kita tidak lagi bermanja-manja, tidak lagi merasa tenang-tenang, tidak merasa aman-aman sendiri, tidak merasa damai-damai sendiri. Ya. Tapi taat. Taat kepada Bapa. Taat kepada Tuhan. Karena Dia telah membeli hidup ini menjadi miliknya. Musa setelah ia mengetahui dirinya, ia menolak disebut anak
putri Firaun. Nanti baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24. Kita temukan dia menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Setelah ia mengecap kedewasaan. Maksudnya kedewasaan rohani, saudara-saudaraku. Dan bukan saja menolak disebut anak putri Firaun. Di ayat yang ke-25-nya, Musa mengambil keputusan dalam hidupnya. Ia melepaskan semua kenikmatan, kesenangan, dosa Mesir. Melepaskan kenikmatan, kesenangan, dosa. Memilih untuk sukacita menderita bersama dengan umat Allah. Menderita karena firman Allah. Itu keputusan yang tepat. Itu keputusan yang luar biasa. Ini harus keputusan orang-orang dewasa. Karena sudah diganti dengan kekayaan kebesaran firman di dalam jantung hati seorang Musa. Dan mengatakan dalam ayat yang ke-26 bahwa Kristuslah sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua kekayaan, semua jabatan yang ada dia dapatkan di Mesir. Dan oleh kedewasaan ini, di ayat yang ke-27, Musa tidak mengenal rasa takut lagi. Maka menghadapi COVID-19, virus corona di tahun 2019 akhir sampai 2020, atau berapa lama ini akan berlangsung, setelah rohanimu dibekali sejak malam hari ini dan seterusnya di waktu-waktu dan kesempatan yang masih ada, maka belajarlah seperti Musa, tidak memiliki rasa takut. Dan berkali-kali saya katakan, jangan pernah takut dengan apa yang ditakuti oleh manusia, tapi takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh dan juga melemparkan jiwa ke dalam kebinasaan. Ayo bergerak dalam kedewasaan. Belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Mulai sekarang. Saya mendorong kita semua. Sekali lagi saya tegaskan. Jangan kita untuk urusan bisnis. Jangan kita untuk urusan pekerjaan. Ya, kita berani bertaruh. Mungkin badanmu kurang sehat, kau berani bertaruh. Tapi kau gagal mempertaruhkan sesuatu atau waktumu kepada Tuhan. Padahal itu kepentingan nyawamu sendiri. Jangan terbalik Bapak Ibu. Sekali lagi jemaat, hei jemaat Tuhan, jangan terbalik. Sekarang belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Yesus Kristus yang mau datang segera. Kelengkapan rohanimu harus jelas. Dipenuhi roh, dipimpin roh Allah. Dan berpegang pada perintah maupun pengajaran firman Allah. Tuhan akan mengangkat kita bersama. Saya sampaikan kepada kita semua, saya Pendeta Ebenezer Silalai, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia kilometer 79 Kandis Kota, Provinsi Riau, mengucapkan kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sambil berdoa. Tuhan, terima kasih atas berita kebenaran-Mu malam hari ini. Tuhan mengerjakan semua pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, belajar taat kepada Engkau, mengasihi-Mu, mengasihi. Ketika Engkau Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang sama juga kepada kami malam hari ini. Apakah kami lebih mengasihi Tuhan daripada dunia, daripada pekerjaan kami, daripada usaha kami,
Tuhan sedang bertanya kepada kami. Kami akan menjawabnya, Tuhan, Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami pun terus akan mengasihi kebenaran firman-Mu dan menaatinya. Kami keluar dari zona nyaman kami. Kami keluar dari sifat manja-manja kami yang selalu ingin diberi hati, yang selalu ingin kehendak kami dituruti. Tuhan, tolong kami semua, berikan kami makanan yang keras untuk kedewasaan dan kepentingan kami, jaminan masa depan kami. Makanan dari Tuhan menentukan karakter kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau di Indonesia. Kami saudara sebangsa dan setanah air yang sedang dilanda musibah virus corona ini ya Tuhan, kami orang percaya mengangkat tangan, memohon belas kasih dari sorga. Biar Tuhan turun belas kasih bagi kami. Tolong kami, tolong negeri kami, tolong bangsa kami, tolong pemimpin kami, tolong sanak saudara kami, tolong gereja Tuhan, tolong orang-orang percaya. Biar satu padu kami berdoa, bergandengan tangan kepada Tuhan, memohon belas kasih. Kata kuncinya pada Tuhan sendiri. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kami. Kami akan terus menikmati hadirat Allah. Kuasa dan kemuliaan-Mu sinarilah di wajah kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Dan kiranya limpahkan kami dengan kuasa berkat-Mu, hadirat-Mu yang menyertai kami. Kiranya turunlah berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih cinta Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang suci kudus memberkati dan menyertai kami bersama-sama malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersama istri mengucapkan Tuhan tolong kita, Tuhan jaga kita, Tuhan rawat hidup kita, hibur kita, kuatkan kita, dan damai sejahteranya melingkupi kita sampai selama-lamanya. Shalom bagi kita semua.